Di dalam surat Ali Imran ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo diikuti saya dulu. La ilaha illallah. Kita masih dihimpun dalam majelis yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat berjamaah kita dipunrami kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yaitu sesuatu sikap bagi seorang mukmin dan sikap ini tidak boleh ada. Apa itu? Syamatah. Syamatah itu adalah suatu sikap bergembira terhadap musibah yang menimpa orang lain. Jadi ada orang lain mendapatkan musibah, kita yang senang. Sebaliknya ada orang lain mendapatkan nikmat, kita yang susah. Kita yang senang. Orang lain senang, kita yang senang. Orang lain senang, kita yang senang. Itu namanya syamatah. Syamatah ini bukan sikap orang yang beriman. Maka orang yang beriman kepada Allah harus bebas dari sikap seperti itu. Jamaah sekalian, hal yang sepele ini contoh seorang ustadz yang pernah mengalami hal seperti ini. Ada temannya bertamu ke rumahnya. Lalu begitu senangnya dia ngobrol, betapa senangnya dia berjumpa. Ngalor ngidul lah katakan cerita. Lalu temannya tertawa. Begitu tertawa nampak bahwa ada giginya yang ompong di belah depan agak ke pinggir, ompong. Lalu si ustadz ini sebenarnya bukan meledek, biasa lah. Kemudian menertawakan, gigimu ompong. Ya Allah ya Rabbana, hal seperti itu saja tidak boleh. Kata sang ustadz, ndilalah kersaning Allah,
besoknya tunai. Jadi dia besoknya itu tidak tahu kenapa masalahnya, tahu-tahu ada benda yang mengenai pipinya, ternyata giginya patah. Ya Allah, patah giginya. Lanjut dia datang ke dokter, Pak dokter, bagaimana gigi saya yang patah ini bisa nggak ditempel di lem? Kata dokter, dicek dulu. Begitu dilihat ternyata tidak bisa ini. Ini harus dicabut giginya. Ternyata akarnya bercabang 3. Nah, kalau sekarang masih nyaman lah, walaupun sebesar apa sakitnya, ada obat sakit sekarang, anti sakit, anti nyeri. Jadi walaupun dicabut tidak terasa, ya terasanya nanti belakangan ya. Dicabut akhirnya, masya Allah. Ternyata dia sadar, ya Allah, astagfirullah, tunai 24 jam. Kemarin saya nertawain teman saya ompong, sekarang saya ompong. Jamaah sekalian dan dimuliakan Allah, itu hal yang sepele saudara. Di Mekah itu ada jamaah yang kebelet buang air besar, namanya jamaah sudah jutaan, mau ke kamar kecil atau ke toilet juga susah jaraknya, dia bergegas masih jauh ke toilet, brosot banget. Jadi tidak bisa nahan itu, namanya kebelet sudah, mungkin sudah total itu nahannya. Ambles juga Pak, masya Allah, bau kemana-mana. Bagi dia ini penderitaan, bagi dia ini aib. Saya tidak mau buang di sini, tapi kenapa brojol di sini? Oh, di sana sigap Pak, tim pembersihannya cepat. Ada teman saya Pak, oh, orang ini gak lihat-lihat mosong ngengek di situ. Nggak nyampe ke orangnya Pak, tapi bagi orang yang tadi itu penderitaan saudara. Malu dia saudara, tidak disengaja maunya dia ke toilet, tapi itu yang terjadi. Teman saya bilang, oh, orang ini gak lihat-lihat buang di situ ya bau semua. Tunai Pak, gak nunggu 5 menit, begitu dia meninggalkan kerumunan yang sedang membersihkan kotoran tadi, dia merasa bau seluruh tubuhnya. Apalagi di Mekah ini, di Mekah itu tunai Pak, bau seluruh tubuhnya, masya Allah. Dia langsung seluruh bajunya, celananya, sarungnya dia ambil semua, kopiahnya, tidak ada kotoran, tapi baunya kemana-mana, bau kotoran. Setengah jam lebih Pak berpikir, apa ini? Ya Allah, tadi komentari dalam hati, belum ke lisan, dalam hati tentang orang kok buang berak di situ. Seolah-olah dia ngeledek, seolah-olah dia mencemooh, seolah-olah dia mengejek, seolah-olah dia merendahkan. Kenapa? Masa tidak tahu buang kotoran di situ? Tunai Pak. Langsung dia menghadap kiblat, ya Allah, astagfirullahaladzim, nun Gusti ampun ya Allah, ampun ya Allah. Seketika Pak hilang baunya. Syamata, jamaah samata itu tadi sudah kita sampaikan bahwa syamata itu senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Tapi syamata ini lebih kepada, misalkan ada orang itu memiliki penderitaan, kapokmu kapan? Komentar itu, kapokmu kapan? Orang sudah menderita Pak, ini kapok-kapok. Walaupun itu guyon Pak. Di dalam hadis Rasulullah SAW, orang ini kalau sebelum meninggal dunianya tidak meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditimpakan musibah itu kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. La tudhiri syamatata li akhika fayarhamuhullahu wa yabtalika. Rawahu at-Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, tapi hadis ini cocok, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ali Imran ayat 120. Kata Rasulullah,
dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ini, janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaranya, karena jika demikian Allah akan memberikan rahmat kepadanya atau Allah akan memberikan musibah kepadanya. Enteng, tapi besar sekali deritanya. Gampang terjadi itu, tapi berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera lisan kita sadar, hati sadar, lisan sudah nyebut astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah, tadi sudah ngatain ke orang, walaupun nggak nyampe ke orangnya. Lah kalau nyampe ke orangnya ditambah jadi sepuro nih Pak, pulau wau nertawano jenengan, sepuro nih Pak, tadi saya ngelek no atau merendahkan sampean, ngejek sampean, maaf Pak, ampun, minta maaf. Tapi kalau tidak nyampe ke orangnya, segera minta ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak akan ditampakkan oleh Allah musibah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam surat Ali Imran ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Tadi sikap kita keluar. Jangan sampai kita sebagai mukmin memiliki sikap syamata, atau orangnya disebut syamit. Ada orang sedang menderita, malah kita ngejek, malah kita seneng, malah kita nolok-nolok. Itu namanya syamata. Sebagai mukmin, temukan kebaikan. Temukan kebaikan pada orang yang sedang berbuat baik, temukan kebaikan pada orang saat berbuat tidak baik. Bisa enggak? Supaya kita tergolong orang yang beriman kepada Allah, tidak tergolong orang yang dengki, tidak tergolong orang yang syamata. Ada orang berbuat tidak baik, temukan kebaikan. Caranya apa? Ya Allah, semoga saya dan dia Engkau berikan hidayah ya Allah. Semoga Engkau mengampuni dosa saya, dan semoga Engkau mengampuni dosa dia ya Allah. Ya Allah, dia melakukan seperti itu, mungkin dia punya kesulitan dalam keluarganya, atau sedang kepepet sehingga dia harus mencuri. Ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan dalam hidupnya, berikan rezeki yang halal untuknya dan anak turunannya. Temukan doa, temukan kebaikan. Itulah mukmin. Ketika melihat keburukan sekalipun, apalagi ketika melihat kebaikan, jangan kemudian kita susah karena kebaikan orang. Ada orang berbuat baik, ada orang berderma terang-terangan, kita yang kepanasan. Allah, paling itu rezekinya nggak halal. Allah, paling itu cari perhatian, paling itu hanya untuk ria saja. Ya Allah, ya Rabbana, itu bukan sikap mukmin. Temukan kebaikan ketika orang berbuat baik, temukan kebaikan ketika orang berbuat tidak baik. Itu mukmin. Ada orang berbuat baik, ya Allah, baik sekali orang itu. Ya memang dia orang kaya, tapi kan banyak orang kaya yang pelit, banyak orang kaya yang jahat. Dia sudah kaya, baik lagi ya Allah. Semoga Engkau limpahkan rezekinya ya Allah, dan semoga Engkau menjadikan aku seperti dia. Luar biasa. Magnet kebaikan muncul dari diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari syamata. Ya Allah, syamata. Karena penderitaan bila sebelum akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum akhir hayatnya tidak sadar, belum ketemu kesadarannya bahwa apa
apa yang dia perbuat itu dosa di hadapan Allah, sehingga akan ditampakkan oleh Allah, dibalas oleh Allah penderitaan itu yang terjadi pada orang lain itu. Maka kita ada doa, Pak. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malapetaka yang parah. Ada doa Nabi, Pak. Malapetaka yang sangat parah, dahsyat. Kemarin saya dikirimi video, Pak. Kejadiannya di mana dia? Australia di mana? Insyaallah. Gedung-gedung kokoh berdiri tegak hancur, Pak, seperti yang dulu di Amerika itu. Tower Amerika yang dulu ambles itu ternyata ada bencana yang berikutnya. Insyaallah. Nggak tahu di film atau di apa terus, tapi itu sesuatu dan itu akan terjadi, jemaah yang dimuliakan Allah. Yauma idzi yafdhurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi digoncangkan oleh Allah dengan segoncang-goncangnya. Akan terjadi, Pak. Dan doa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malapetaka yang parah. Bahkan ada doa Nabi, mudah-mudahan manusia atau orang mukmin akhir zaman tidak ketemu hari kiamat. Jadi sebelum kiamat terjadi dia sudah wafat. Kenapa? Kalau menyaksikan kiamat terjadi, ngeri. Insyaallah ngeri. Wadarki syaqa, berlindung dari kesengsaraan yang menimpaku. Wasu'il qada, dari kemalangan dalam keputusan. Ya Allah, kita ini minta ke Allah keputusan apapun, takdir yang terjadi, minta perlindungan kepada Allah jangan sampai menimpa. Sehingga doanya, ya Allah, berikan takdir yang baik kemanapun, dimanapun, apapun yang kau berikan yang terjadi, selalu takdir yang terbaik. Minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'il qada'i wa syamatatil a'da, dan kegembiraan musuh. Syamatah itu adalah sifat atau sikap kegembiraan yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Artinya apa? Itu bukan sikapnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga menyelamatkan dari kehidupan dunia ini, menyelamatkan lisan kita, menyelamatkan kita, tubuh kita, menyelamatkan amal kita dari syamatah dan perbuatan buruk maksiat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan hidayah yang benar, sehingga kita mencintai kebenaran itu dan kita mampu mempersiapkan amal bekal akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.